Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang logam mineral kromium. Nama saya Mustafsiro, NIM 1706411000046. Yang pertama yaitu terkait pengertian kromium. Kromium memiliki banyak nama lain yang salah satunya yaitu kromit asid. Kromium termasuk logam berat yang dapat menimbulkan racun. Kromium memiliki dua bentuk valensi, yaitu valensi Cr3+ dan valensi Cr6+. Kedua valensi ini memiliki perbedaan, di mana valensi Cr3+ merupakan zat esensial bagi tubuh dan masuk ke dalam tubuh manusia sebagai makanan. Kekurangan unsur valensi Cr3+ akan menyebabkan ruam kulit. Begitupun dengan kelebihan unsur valensi Cr3+. Valensi Cr3+ mudah ditemukan di alam, sedangkan valensi Cr6+ jarang ditemukan di alam. Juga, unsur valensi Cr6+ banyak digunakan dalam perindustrian, dan jika dikonsumsi akan menimbulkan efek berbahaya seperti kerusakan hati, penyakit paru-paru, dan lain sebagainya. Oke, di sini saya akan membahas tentang karakteristik kromium. Karakteristik kromium ini ada dua. Yang pertama yaitu sifat fisika. Sifat fisika, zat padat berbentuk kristal, logam berkilau, keras, dan memiliki titik lebur yang tinggi. Seratnya itu berwarna perak abu-abu. Ketika dipanaskan, kromium atau Cr membentuk oksida kromat hijau. Yang kedua yaitu sifat kimia, yaitu kromium atau Cr merupakan sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cr dan nomor atom 24. Kromium ini termasuk golongan 6B periode 4. Yang ketiga yaitu reaksi-reaksi yang terjadi pada kromium. Nah, yang pertama yaitu reaksi kromium dengan udara, di mana reaksi kromium dengan udara ini nantinya akan membentuk kromium dioksida. Yang kedua yaitu reaksi kromium dengan air. Yang ketiga yaitu reaksi kromium dengan halogen, di mana halogen ini merupakan unsur yang berada pada golongan 7A. Di antaranya yaitu fluorida, klorida, bromida, dan juga iododa. Nah, contoh reaksi kromium dengan halogen ini yaitu reaksi kromium dengan fluorida yang nantinya akan membentuk kromium 6 fluorida. Dan yang keempat yaitu reaksi kromium dengan asam. Nah, contohnya reaksi kromium dengan asam ini yaitu reaksi kromium dengan asam klorida yang nantinya akan membentuk Cr2+ plus 2Cl- dan juga hidrogen. Nah, selanjutnya yaitu kegunaan kromium dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sebagai penghambat korosi. Nah, aplikasinya itu pada ornamen-ornamen bangunan seperti pagar rumah atau gerbang itu kan dilapisi kromium biar tidak mudah karat, atau pada gagang pintu rumah gitu. Selain itu pada motor. Nah, knalpot motor kan itu ada yang dilapisi kromium agar tidak mudah karat. Dan yang suka modifikasi motor biasanya itu mesin, velg, semuanya itu dilapisi krom semua agar selain untuk keindahan biar kinclong itu, yaitu kromium buat tidak mudah karat gitu. Kemudian yang kedua zat warna, biasanya digunakan untuk mewarnai tekstil. Dan yang selanjutnya itu penyamakan kulit. Nah, penyamakan kulit ini yaitu digunakan untuk menyamak kulit hewan agar tidak bau, agar tidak najis lagi gitu. Kemudian
campuran dalam pembuatan semen. Nah, kemudian itu proses pelapisan logam secara elektris, yaitu melapisi logam itu secara elektris. Kemudian baja anti karat itu untuk melapisi baja kayak stainless steel gitu. Kemudian antioksidan bagi tubuh agar tidak mudah terserang diabetes. Dan yang terakhir yaitu pengawet kayu atau bahan pembuatan cat. Nah, ini pengawet kayu itu bisa dengan dilapisi kromium atau dicat. Di bahan cat kan ada kromiumnya juga agar tidak mudah lapuk kayunya. Saya Binti Naimah, NIM 50, akan melanjutkan materi yaitu mengenai dampak negatif kromium. Oke, dampak pertama yaitu dampak negatif kromium terhadap lingkungan. Dampaknya berupa pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Hal ini biasanya disebabkan oleh pabrik industri yang kurang bertanggung jawab. Dampak berikutnya yaitu dampak negatif kromium terhadap tubuh manusia, yaitu dapat menyebabkan penyakit paru-paru, ketika bernapas dapat menyebabkan iritasi dan hidung mimisan, serta dapat menyebabkan mutasi genetik. Hal ini terjadi pada pekerja yang bekerja di pabrik industri yang memproduksi kromium. Dampak terakhir yaitu dapat menyebabkan hiperglisermia, glukosuria, meningkatkan cadangan lemak dalam tubuh, munculnya penyakit kardiovaskular, dan menurunnya jumlah sperma. Hal ini terjadi apabila kita kekurangan mengonsumsi kromium. Sedangkan apabila kita mengonsumsi kromium secara berlebih, maka akan menyebabkan ruam pada kulit. Baiklah, kami kira cukup pembahasan kali ini. Jika ada kurang lebihnya, kami dari kelompok 2 memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.